Nah, gue ada pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya di negara seperti mungkin India atau Amerika atau Cina, Cina enggak lah, mungkin India atau Amerika ya. Kalau kita misalnya kita bukan investor profesional, kita biasa nyarinya reksadana saham. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham yang gue lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul. Agak nggak perform lah. Agak nggak perform, kenapa? Karena mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk lebih besar. Iya. Jadi mereka resort untuk ya masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. Betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga, Bibit. Dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari reksadana saham. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini, ada andil nggak dalam situ? Kalau menurut gue ada, soalnya di mana kayak orang maunya sendiri gitu. Nggak mau nitip di reksadana. Karena menurut gue zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya beli reksadana indeks lah begitu. Gue setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia, gue pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan S&P 500. Nggak perform bro. Lu kalau pilih gituan nggak perform. Terus management fee kan besar banget 13% kan? Yes. Nah ini karena kan gue ambil kelas WMI kan, WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gua agak bodoh, bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi, lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi nggak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka nggak bisa perform. Contoh misalnya lu dapat saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform, lu harus jual Pak PP-nya, harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Ya. Nah itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa perform kayak S&P. Oke. Nah